Selamat pagi, perkenalkan nama saya Komang Fitri Aningsih dengan NIM B1A1210042. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul Perekonomian Terbuka atau Model Fleming. Adapun pertanyaan dari materi tersebut yaitu 1. Jelaskan asumsi dasar model Fleming. Model Fleming merupakan model utama atau acuan dalam penentuan kebijakan pada sistem ekonomi terbuka, baik sistem kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Model ini dikatakan hampir sama dengan model ISLM karena keduanya menggambarkan interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Kedua model tersebut juga didasari asumsi bahwa harga bersifat fix atau tetap dan menunjukkan apa yang menyebabkan fluktuasi jangka pendek. Model ini dibuat berdasarkan suatu asumsi yaitu perekonomian dapat meminjam atau meminjamkan sebanyak yang diinginkan dari pasar uang dunia. Akibatnya suku bunga perekonomian ditentukan oleh suku bunga dunia. Bagian 2, jelaskan makna simbol E, LM, dan IS. Makna simbol E atau Equilibrium Exchange Rate merupakan pertemuan antara garis penawaran supply dan garis permintaan demand. Sedangkan LM atau Equilibrium Income yaitu keseimbangan pendapatan nasional. Dan IS adalah pendapatan output. Bagian 3, jelaskan bahwa kurva IS model Fleming adalah slope negatif, sementara kurva LM vertikal. Kurva IS model Fleming adalah slope negatif, karena kurs yang lebih tinggi mengurangi ekspor neto, meningkatkan nilai mata uang, membuat barang-barang domestik lebih mahal bagi orang asing. Kurva LM vertikal karena kurs tidak masuk persamaan LM. Yang ketiga, jelaskan derivasi penurunan kurva IS yang memiliki slope negatif pada model Fleming dengan memanfaatkan kurva ekspor neto gambar A dan kurva Keynes Cross gambar C. Kemiringan atau slope kurva IS adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini disebabkan semakin tinggi nilai kurs atau exchange rate akan menurunkan nilai ekspor neto, yang mana akan menurunkan pendapatan agregat. Yang keempat, jelaskan derivasi penurunan kurva LM model Fleming
yang vertikal dengan memanfaatkan kurva LM pada sisi atas. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kita ketahui simbol R adalah tingkat suku bunga, sedangkan Y adalah pendapatan output, di mana keduanya memiliki hubungan yang negatif. Ketika tingkat suku bunga naik, maka pendapatan akan turun. Kita asumsikan ini adalah R1. Ketika kita menambah R2, maka secara otomatis pendapatan output akan turun. Yang kelima, jelaskan mengapa pada perekonomian terbuka, rezim kurs mengembang, kebijakan moneter lebih efektif. Ceritakan jalurnya dengan memanfaatkan informasi panah berwarna ungu. Yang ini. Di bawah sistem kurs mengembang, kurs dibuat oleh kekuatan pasar dan diizinkan berfluktuasi sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Kurs mengembang menyesuaikan untuk meraih equilibrium simultan dalam pasar barang dan pasar uang. Ketika suatu mengubah equilibrium itu, maka kurs dimungkinkan dapat menyesuaikan ke tingkat yang baru. Ekspansi fiskal menggeser IS ke kanan untuk menjaga kurs tetap. Bank sentral harus meningkatkan jumlah uang beredar, menambah LM ke kanan. Tidak seperti kurs mengembang, tidak ada dampak atau crowding out pada NX karena kurs lebih tinggi. Kebijakan moneter. Ketika peningkatan jumlah uang beredar, maka tingkat bunga domestik akan ke bawah. Modal mengalir ke bawah karena investor mencari pembelian lebih tinggi di tempat lain. Aliran modal keluar mencegah tingkat bunga turun. Aliran keluar juga menyebabkan kurs terdepresiasi, membuat barang domestik lebih murah dan relatif terhadap barang asing, dan menstimulasi NX. Jadi kebijakan mempengaruhi E daripada R. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Nama Komang Fitri Aningsih, NIM B1A1210042, kelas B, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama Komang Fitri Aningsih, NIM B1A1210042, kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.